Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubis sha'imin walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzala as-sakinata fi qulubil muslimin والذي أنزل السكينة في عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung kalau jadi orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya bukan ayat kematian. Tapi begitu di masjid ada inna lillahi, itu sudah menunjukkan ada orang mati, ada orang meninggal. Padahal artinya inna, sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya roji'un adalah orang-orang yang berpulang. Kapan kita pulang kepada Allah? Panggilan salat, pulang kepada Allah. Orang lagi sibuk kerja, datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil Allah, suruh ngapain? Pulang. Jangan terus-terusan ngurusin dunia, tapi harus ingat akhirat. Makanya ada adzan, berhenti, adzan lagi, berhenti lagi, adzan lagi, berhenti lagi. Tujuannya mengingatkan manusia yang sehat keimanannya, yang sehat akalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kembalinya? Waktu panggilan adzan, bukan waktu ninggalin dunia. Maka kemudian penting, kenapa kita dipanggil Allah? Kata muadzin, hayya 'alal falah. Artinya, ayo kita bahagia. Tapi berapa orang, nggak usah jauh-jauh, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, ketika ada panggilan muadzin, ayo menuju keberuntungan, ayo menuju kebahagiaan. Berapa dari keluarga kita yang kemudian menuju panggilan itu untuk mendapatkan kebahagiaan? Itu tanda. Maka jamaah sekalian, nih, mumpung kita nggak jadi orang yang apa itu? Orang tua yang susah bergerak tangannya. Mumpung belum jadi orang setruk, ngomong o masih bisa o, i kedengaran i. Ya kan? Kalau orang sudah setruk ngomong aja oh jadi oh. Mau makan hahan. Itu orang harus pinter-pinter memahami. Kalau nggak paham dia marah. Padahal memang kita nggak paham karena belum pernah belajar bagaimana memahami omongan orang-orang yang setruk. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kuncinya kita harus sering nih, mumpung punya mulut, harus olahraga mulutnya. Sallu sunnata tarwihi raqatin jami'atan rahimakumullah. Itu latihannya yang semangat, Nalis. Semangat. Semangat. Orang yang jadi Bilal udah sallu sunnata tarwihi raqatin jami'atan rahimakumullah. La ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kayak di sana tuh yang dikenal. Ya Rasulullah. Tuh. Itu satu masjid yang dikenal hanya dia. Kenapa? Karena dia yang ini kita kagak mau. Ini syiar. Makanya kudu ada tanda-tanda kita ada di dalam bulan Ramadan. Nih, kita ini harus jadi orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh apa yang menguntungkan? Kata kun aliman wala takun jahilan. Jadilah orang pintar, jangan jadi orang bodoh. Gak boleh. Misalnya harus pintar nyimpen duit, pintar masak, pintar dandan, pintar ngatur ruangan, pintar membahagiakan anak, pintar membahagiakan pasangan hidup, pintar membahagiakan tetangga, pintar membahagiakan saudara. Loh, kalau kita gak pintar ngajinya, tapi ternyata tidak pintar membahagiakan keluarga, kira-kira masuk surga gak? Kagak, karena tidak pintar. Nah, orang pintar di dunia nanti juga di akhirat di surga dia jadi orang yang pintar. Tapi orang yang oon, tahu oon apa sih? Oh, oon loh. Orang oon. Kira-kira kalau masuk surga oon juga gak? Iya, sama dengan kita yang gak pernah masuk restoran mewah. Tahu-tahu disuguhin garpu, disuguhin sendok, disuguhin piring, disuguhin pisau. Loh, ini makan kok ada pisaunya? Kagak ngerti kita. Kenapa? Karena kita bodoh, nggak ngerti cara makainya gimana. Tahu-tahu ada daging. Di restoran ada makan daging mentah, tapi diiris tipis-tipis. Kita kagak pernah. Adanya ngiris daging yang, nah. Para jamaah sekalian, berbagai macam makanan yang ada di depan kita, tapi kalau kita nggak tahu cara makainya, ya ini harus belajar. Sama dengan kita ngaji, ya, sama dengan kita hadir di majelis. Nanti masuk surga pun akan bingung, nggak ngerti kalau nggak pernah ngaji, karena nggak pernah belajar. Maka orang yang pengen husnul khotimah, ayo biasakan lakukan hal-hal yang baik semampunya. Kenapa semampunya? Yuk terawih. Terawih itu ada 8 rakaat, ada 20 rakaat. Ada gak? Ya ada. Tapi terawih kan ada yang 2 rakaat. Ayo, siapa? Ya ibu-ibu lah. Terawih 2 rakaat, tahu-tahu halangan. Nah, terawihnya berapa rakaat? 2 rakaat aja nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, ya. Kalau mau ibadah ya udah cari yang gampang-gampang saja. Lu mau yang susah-susah? Allah udah nyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah, gak ingin yang sulit. Kenapa hidup jadi sulit? Karena kita sering menentang omongan hati kita. Hati kita ngomong, jangan kau kata-katain orang lain, kita ngata-ngatain. Jangan kau bicarakan keburukan orang lain, kita membicarakan. Jangan kau fitnah orang lain, kita fitnah. Jangan nyolong. Ternyata masih nyolong. Nyolong apa yang baik? Ayo. Kagak ada nyolong yang baik. Sholat itu gampang apa mudah? Ibu, sholat gampang apa mudah? Hah? Ya gampang ya mudah. Pertanyaannya, sholat gampang apa sulit? Ringan apa berat? Berat bagi orang yang keimanannya tidak baik.
Tapi kalau keimanannya hebat, keimanannya tinggi, sholat itu mudah, sholat itu ringan, sholat itu enteng. Kenapa bisa terawih? Karena apa terawih? Karena punya iman. Berarti ibu-ibu termasuk bapak-bapak juga punya keimanan yang kuat. Harus ucapkan kalimat alhamdulillah. Ya buat apa punya harta banyak? Buat apa punya rambut banyak? Rambutnya banyak gak? Iya, kalau tidak beriman ngapain? Gitu ya. Maka jamaah sekalian, kalau ada yang ngomong sholat itu sulit, sholat itu berat, itu karena keimanannya yang membuatnya merasa sulit. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang berani berwudu pada saat dingin cuacanya. Dingin tapi dia mau berwudu dengan sempurna. Kemudian kalau kita ternyata nyatanya masih merasa sulit untuk sholat, berat untuk sholat, dalam kehidupan kita nyatanya ada tuh orang yang senam ya. Berat nggak dia senam? Ada musiknya, tapi tetap khusyuk, tetap fokus, bisa fokus. Kenapa? Karena kepercayaannya bahwa senam itu bisa menyehatkan. Betul? Senam itu, ya ngapain dia senyum kalau nggak menyehatin? Kita ngapain kita sholat kalau sholat nggak menyehatkan? Senam itu menyehatkan, senam itu membahagiakan, senam itu menenteramkan hati. Semua yang senam itu bahagia. Ada yang pulang senam sedih kalau belum bayar iuran, karena iuran ya. Tapi kita kudu ingat ya, senam itu membahagiakan siapa? Jangan membahagiakan itu bapak-bapak yang nganggur ngeliatin senam ya. Bukan membahagiakan suami orang, apalagi menjadi menggoda suami orang, apalagi menjadi pelakor. Seharusnya sehatkan diri, bahagiakan diri, tenangkan hati sendiri. Karena Allah juga menyatakan ku anfusakum, jagalah dirimu. Kalau udah bahagia, udah sehat, baru yang lain. Maka hidup ini seperti anak sekolah jamaah sekalian. Kenapa? Ibadah itu sama dengan anak sekolah. Ketika mau ujian, guru yang ngawas di kelas ngomong gimana? Anak-anak, kita lagi ujian, kerjakan yang mudah-mudah dulu ya. Gitu kan pesannya? Sama Allah, kerjakan yang mudah ya. Jangan sampai kita nggak ada apa-apanya. Coba kalau ada undangan dari orang yang kaya, biasanya berkatnya gede, di dalamnya besar, ada mie-nya, ada gulanya, ada kopinya, ada sardennya, ada minyaknya, ada tepungnya, ada apa lagi Bu Mini? Ada macam-macamnya. Bahkan ada amplopnya, isinya 50.000. Kira-kira ibu-ibu semangat nggak hadir? Undangan dari orang kaya, semangat nggak? Semangat pasti. Wah, ini ada traweh, ada apa lagi? Sholat isya berjamaah, ada traweh, ada witir, ada tilawah tadarus bersama, ada kuliah Ramadan. Semangat nggak? Hah? Kelihatan jumlahnya, semangat gak? Ini yang hadir kayak tertekan gitu wajahnya, bahagia gitu. Kenapa? Udah bisa tarawih. Kenapa? Udah bisa witir. Coba orang lain dapat apa yang gak hadir di sini, yang gak ikut ke majelis, dapat apa? Maka yuk bareng-bareng kita bersyukur kepada Allah. Moga-moga ini jadi bekal buat kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Ayo biasakan diri, jangan biasakan diri bersedih, karena matinya seseorang nanti tergantung keadaannya. Kalau dia bersedih, mati sedih, masuk surga juga di akhirat sedih.
Kalau dia bahagia hidupnya, matinya kira-kira bahagia karena udah siap. Kalau bahagia masuk surga gitu. Jadi jangan biasakan diri menjadi orang yang tidak nerima dengan takdir Allah. Kenapa sulit? Karena tidak menerima takdir Allah. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-11. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu